Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Wijayanto Samirin, pengamat kebijakan publik, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai alokasi PMN untuk BUMN di semester 2 tahun 2021. 7 triliun rupiah akan diberikan kepada PT KAI Persero. Kemudian 19 triliun rupiah diberikan kepada PT Hutama Karya Persero. Dan PT Waskita Karya Persero Tbk akan mendapatkan 7,9 triliun rupiah PMN di semester 2 tahun 2021. Sementara itu, data berikutnya adalah mengenai 5 BUMN yang mendapatkan PMN terbesar di tahun 2022. Di antaranya adalah Hutama Karya, yang juga kemudian mendapatkan PMN di semester 2 tahun 2021 sebesar 31,3 triliun rupiah. Kemudian ada Aviata 9,3 triliun rupiah, PLN 8,2 triliun rupiah, ada Bank BNI 7 triliun rupiah, dan juga KAI. Ini juga mendapatkan PMN di tahun 2021 di semester 2. Di tahun 2022 mendapatkan alokasi PMN 4,1 triliun rupiah. Dan sementara itu untuk Waskita Karya juga mendapatkan kembali alokasi PMN di tahun 2022 sebanyak 3 triliun rupiah. Di semester 2 tahun 2021 juga mendapatkan PMN sebesar 7,9 triliun rupiah. Sementara itu untuk data historis kinerja BUMN penerima PMN tahun 2015 hingga tahun 2019. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, secara pendapatan dari 2015 sampai dengan 2019, BUMN penerima PMN mencatatkan tren pendapatan yang meningkat lah. Tapi kemudian pengecualian di 2015 hingga 2016, di 2015 ada di 613,9 triliun rupiah, namun secara pendapatan menurun ke 590,9 triliun rupiah. Secara beban juga ini kemudian menunjukkan tren peningkatan dan laba bersih dari BUMN penerima PMN dari tahun 2015 hingga 2019. Saya sebutkan saja, di 2015 sebanyak laba bersihnya 31,2 triliun rupiah, 2016 25,5 triliun rupiah, kemudian 2017 26,3 triliun rupiah, 2018 43,4 triliun rupiah, dan di 2019 26,6 triliun rupiah. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Keuangan di bulan Agustus tahun 2020. Oke, Pak Wijayanto, kita lanjutkan perbincangan. Logika simpelnya adalah ketika jumlah PMN yang diberikan kepada BUMN ini cukup besar dan intensitasnya cukup sering. Logika simpelnya harusnya kinerjanya baik dong, harusnya begitu ya. Tapi apa yang Anda capture dari kinerja BUMN penerima PMN ini, kalau setidaknya dilihat dari data historis tadi? Baik, saya ingin komentar dulu ya terkait PMN semester 2 tahun ini ya. Ternyata tidak ada yang ke sektor kesehatan untuk COVID. Jadi memang nampaknya pemerintah mengambil pilihan melalui birokrasi program-program untuk COVID itu, bukan lewat BUMN. Itu saya meralat statement di depan tadi. Kalau melihat begitu banyaknya PMN, kemudian PMN meningkat, kemudian pada saat yang bersamaan net income turun, ini juga merupakan salah satu sumber concern, karena di masa lalu PMN itu seringkali lebih rendah daripada dividen yang dibayarkan kepada pemerintah, sehingga PMN itu seolah-olah cross subsidy antar BUMN, tidak menggunakan quote unquote uang pembayar pajak. Tapi sekarang situasinya agak bergeser. Nah, pemburukan kinerja di saat PMN itu digenjot, mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, memang kita lihat ada begitu banyak penugasan kepada BUMN, karya dan lain sebagainya, itu KAI gitu ya, untuk proyek-proyek yang dianggap strategik tapi tidak menghasilkan margin yang positif. Nah, akhirnya memang PMN naik, tetapi kinerja keuangan tidak sejalan dengan kenaikan PMN. Kemudian kita juga lihat ada beberapa PMN yang sebenarnya targetnya bukan karena penugasan, tapi karena untuk melakukan upaya penyelamatan, restrukturisasi. Nah, di sini ya sudah jelas gitu ya, digenjot PMN pun revenue, net income mungkin tidak terdongkrak, karena memang targetnya adalah menyelamatkan. Jadi kalau kita lihat kaitannya PMN dengan net income tidak korelasinya tidak satu begitu ya, tidak positif satu ya. Ya ini sesuatu yang bisa dipahami begitu ya, karena tidak semua proyek penugasan itu menguntungkan. Nah, sebenarnya
concern dan masukan dalam konteks ini tidak hanya kepada BUMN, tetapi kepada pihak-pihak pengambil keputusan yang memberikan penugasan. Karena BUMN ini hanya menjalankan penugasannya apa, begitu kan? Nah, apakah penugasan itu sudah sesuai, timely, mendatangkan manfaat yang sesuai, apakah betul-betul optimal untuk kepentingan masyarakat? Nah, pertanyaan-pertanyaan besar itu perlu diarahkan bukan kepada BUMN, tetapi mereka-mereka yang di atas BUMN, satu level maupun dua level. Ya, yang memberikan penugasannya begitu ya? Iya. Baik, Pak Wijayanto, kalau kita lihat tentu saja dari apa yang kemudian Anda paparkan tadi, ketika misalnya salah satu ukuran kinerja dari BUMN adalah net income-nya begitu ya. Jika misalnya secara kinerja katakanlah kurang memuaskan, apakah ini sebaiknya menjadikan ataupun sebaiknya dijadikan catatan lah untuk penyaluran PMN kepada BUMN yang sama? Jadi begini, kalau kita berbicara PMN, itu kan kita berbicara fiskal. Ketika fiskal sedang sulit, artinya resources yang dimiliki pemerintah makin terbatas. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memang seharusnya memilih gitu ya, alokasi resources terbatas ini mana yang paling efisien, mana yang menimbulkan multiplier effect paling tinggi. Belum tentu net income ya, tapi multiplier effect ekonomi yang tinggi. Baik. Nah, ini yang harus menjadikan fokus. Ukurannya tidak hanya net income, tetapi juga multiplier effect. Nah, kalau ukurannya net income mungkin layak kalau itu private sector murni, begitu ya. Tapi ini BUMN kan ada dua DNA ya, DNA sosial dan DNA profit ya, kapitalis gitu ya. Nah, ini yang harus kita timbang-timbang secara proporsional. Baik, Pak Wijayanto, kalau kita lihat PMN, apakah ini menjadi sebuah zona nyaman dalam tanda kutip untuk kemudian BUMN kurang perlu memaksimalkan kinerjanya? Karena kalaupun ada apa-apa dengan fundamentalnya, ya gampang saja suatu hari nanti akan pasti disuntikan PMN oleh negara. Bagaimana Anda melihat tanggapan ini? Ya, bisa jadi itu terjadi ya. Mungkin tidak di semua BUMN, tapi ada BUMN tertentu yang mereka merasa, kan kami ini kuasai government. Kalau ada apa-apa, pemerintah akan bertanggung jawab. Masa sih pemerintah akan membiarkan PLN kolaps gitu ya? Indonesia kolaps juga dong. Masa pemerintah akan membiarkan Pertamina kolaps, Bank Mandiri, Bank BNI kolaps? Pasti tidak, begitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus menjadi concern para pihak gitu ya, yang mempunyai otoritas untuk mempengaruhi proses di dalam BUMN. Jangan sampai complacent itu membuat manajemen BUMN kemudian rileks gitu ya, tidak kerja keras untuk mencari bisnis-bisnis yang menguntungkan. Karena begini, modal itu bunganya 0. Tapi kalau pinjaman itu harus membayar bunga. Nah, sehingga nggak bisa santai itu kalau sumbernya pendanaan. Ada baiknya jika di blending gitu ya, PMN itu matching fund. BUMN berhutang 50%, 50%-nya PMN gitu ya. Jadi supaya ada trigger bagi BUMN untuk bekerja keras karena ditunggu oleh kreditur untuk membayar bunga. Betul, karena ada dua DNA tadi, selain PSO ada juga sisi bisnis ataupun profesional yang memang harus pertanggungjawabkan begitu ya. Pak Wijayanto, kalau kita lihat dari data-data tadi ada KAI, kemudian HK dan juga Waskita yang mendapatkan PMN di semester 2 tahun 2021, tapi kemudian juga mendapatkan alokasi PMN di tahun 2022. Bahkan HK sendiri secara alokasi di semester 2 paling tinggi, di tahun 2022 juga paling tinggi juga gitu. Nah, Anda melihat alokasi ini seperti apa, Pak Wijayanto? Jadi begini, yang dilakukan HK kan membuat jalan tol lintas Sumatera. Itu saya sepakat, itu proyek strategis. Pertanyaannya kenapa HK menerima PMN jauh lebih besar daripada Waskita? Karena ini bisnis model yang berbeda. Ketika Waskita ditugaskan untuk mengembangkan jalan tol di Jawa, dengan asumsi trafiknya rame, setelah jalan tol bisa dibangun, maka kemudian bisa dijual. Nah, uang penjualan dari ke swasta itu yang kemudian akan digunakan untuk membayar bunga. Nah, tetapi ternyata situasi tidak selancar yang diharapkan. Sehingga Waskita mengalami permasalahan leverage yang sangat tinggi gitu ya. Nah, analisis saya, belajar dari pengalaman Waskita,
maka HK diperlakukan secara berbeda. Jadi ini penugasan strategik lintas Sumatera, tol, ya dikasih PMN gitu ya, sehingga kesulitan yang dihadapi waskita tidak dihadapi oleh Utama Karya. Plus juga begini, jalan tol lintas Sumatera itu tidak profitable jalan tol Trans Jawa gitu ya. Jadi perbedaan treatment ini saya pikir dilandasi faktor-faktor tersebut. Artinya ini kemudian alokasi ini dapat dipahami dan secara hitung-hitungan kayaknya masih logis lah begitu ya. Oke, Iya. Pak Wijayanto, mana yang kemudian perlu diprioritaskan oleh BUMN? Apakah memenuhi DNA-nya sebagai PSO, ataupun mungkin BUMN sebagai entitas bisnis yang memang harus berorientasi profit? Jadi sebenarnya begini, dua-duanya harus seimbang gitu ya. Tidak bisa semuanya PMN kemudian melakukan proyek tanpa memperhitungkan profit. Karena BUMN bukan lembaga charity ya, it's not a charity fund gitu ya. Tapi ini adalah lembaga korporasi. Nah, lembaga korporasi itu juga harus berpikir masalah sustainability. Nah, dalam situasi seperti ini, saya pikir BUMN harus mulai disapis nih. Jangan 100% dari PMN, tapi juga dikombin. Ya, mereka harus mencari sumber-sumber dari market gitu ya. Baik, oke.